Kenalkan, nama saya Joko Satoso dan ini istri saya Nurul Farida. Kami dikaruniai 2 orang anak bernama Giselle dan Kevin. Di sini kami mau sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan menolong keluarga saya ketika istri saya sedang sakit. Dulu kami jarang ke gereja, terus kami berdua lewat di depan gereja Ebenezer, dan lama saya tidak ke gereja, ada kerinduan saya kepengen ke gereja. Saya berangkat pagi-pagi ke sana sendiri, terus saya bertemu sama Ibu Triposa. Di situ saya bilang, "Ibu, saya ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam." Akhirnya saya dikenalkan oleh Bapak Pendeta Filipus, dan di tahun 2018 saya dikasih kenang-kenangan Alkitab dari Bapak Filipus, dan akhirnya saya suruh membaca-baca supaya lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya senang masuk gereja Ebenezer. Setelah itu saya mengikuti kegiatan wanita di choir dan juga wanita bijak. Setelah itu mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Awalnya saya cuma ibu rumah tangga saja di rumah sendiri sama anak-anak. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan di gereja, saya lebih intim mengenal firman Tuhan yang awalnya saya tidak tahu kebenaran. Setelah bertemu dengan orang-orang di sana yang merangkul saya. Awal mula saya mengalami sakit itu bulan Desember tahun 2018. Di situ saya merasa ada benjolan di perut saya bagian bawah. Akhirnya saya periksa, dan dalam jangka 1 bulan perut saya membesar seperti orang hamil 9 bulan, dan itu cepat sekali. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Kelipang. Di situ langsung bertemu dengan dokter kandungan. Saya disarankan langsung operasi karena hasil USG rahim saya ada kista seperti sejenis tumor. Setelah menjalani operasi, hasil labnya itu ganas. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Karyadi, dan di situ dinyatakan dokter saya terkena kanker rahim stadium 3C. Pada waktu istri saya divonis dengan sakit kanker, itu bagaikan saya disambar petir di siang bolong, Mbak. Saya sama istri tidak percaya. Kami berdua di hadapan dokter, ketika dokter menyampaikan itu kami berdua menangis. Terus dokter bilang, harapan hidup ibu cuma 5 tahun, Pak. Dengan kondisi sakit seperti itu, ketika mendengar vonis dokter seperti itu, kami tidak percaya. Kami harus mengalami hal seperti itu. Di saat istilahnya kami mulai rajin beribadah, ikut dalam komsel, saya merasa keadaan saya down. Saya mengalami titik terendah dalam hidup saya ketika istri divonis dengan penyakit yang mematikan seperti itu. Hidup saya merasa saya tidak berarti. Jujur, ketika dokter memvonis saya sakit kanker dan kankernya hasilnya ganas, dan saya divonis hidupnya singkat, saya menangis di depan dokter. Yang ada di pikiran saya, anak-anak saya, anak-anak masih kecil-kecil. Nanti bagaimana kalau tidak ada saya? Dalam pikiran saya sudah tidak ada harapan.
setelah itu saya lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Justru lewat penyakit ini saya lebih bersyukurnya saya masih diberikan kesempatan. Berarti Tuhan mempunyai rencana ke depan untuk hidup saya. Operasi yang pertama sudah selesai. Saya pikir saya sudah sembuh. Ternyata saya dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi, harus operasi yang kedua kali. Dan di situ dokter bilang saya harus angkat rahim, dan itu adalah operasi besar. Bagi saya, seorang perempuan harus operasi angkat rahim di usia saya yang masih muda. Saya merasa bimbang dan merasa kenapa harus 2 kali operasi. Dan setelah operasi yang kedua itu saya mengalami tidak sadarkan diri. Saya 2 minggu di ruang ICU. Waktu itu yang saya alami di ruang ICU, badan saya tidak bisa bergerak, tangan, kaki, tetap mata saya juga nggak bisa melihat, tetapi telinga saya mendengar. Di saat tidak sadarkan diri, di situ yang terdengar sama telinga saya yaitu puji-pujian orang. Setiap hari saya mendengar orang nyanyi puji-pujian setiap hari, dan saya melihat di sekeliling saya itu semuanya seperti tembok putih semua di sekeliling saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa badan saya tidak bisa bergerak? Kalau boleh Tuhan memberikan saya kesempatan hidup, Tuhan berikan saya kesempatan 1 kali ini saja Tuhan, supaya saya boleh mendampingi anak-anak saya, mendampingi suami saya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Di situ saya merasakan hati saya benar-benar takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena melihat kondisi istri saya waktu itu, pikiran saya sudah kacau istilahnya gitu. Saya cuma bisa bilang jangan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi jangan pernah kecewa. Kalau sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kamu jangan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Saya support meskipun dia dalam kondisi koma. Dalam kondisi koma saya bisik dia, jangan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Memberikan support terhadap istri saya, karena saya percaya sekalipun koma, istri saya masih bisa mendengar apa yang saya katakan. Dan saya sangat bersuka cita ketika istri saya bisa membuka matanya. Saya bisiki dia tetap kuat, semangat demi saya, demi anak-anak, demi orang-orang yang mengasihi istri saya. Saya beri dia support, meskipun istri saya tidak bisa menjawab, dia pakai kode tangan jari telunjuknya, dan dia puji Tuhan merespon apa yang saya katakan. Saya sadar dari ruang ICU, saya pikir saya sudah selesai dan saya sudah sembuh. Ternyata saya harus mematuhi protokol dari dokter. Saya harus menjalankan kemoterapi, yaitu 24 kali. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa menjalani kemoterapi sampai ke 24 kali. Saya pikir saya juga sudah selesai 24 kali kemoterapi, dan ternyata hasil laboratorium saya harus kemo lagi, ditambah lagi, dan sekarang saya sudah menjalani kemoterapi sampai 30 kali, dan itu berjalan seminggu sekali. Jadi selama pandemi ini saya selama 1 minggu bolak-balik rumah sakit sampai 3 kali, kadang 2 kali.
Terus harus semangat, harus bisa menjalani, karena yang ada di dalam pikiran saya, Tuhan Yesus sampai sekarang ini selalu menyertai saya. Buktinya sampai saya menjalani proses operasi dari pertama, kedua, dan saya harus masuk ICU 2 kali dan tidak sadarkan diri, 3 bulan di rumah sakit. Penyertaan Tuhan selalu ada buat saya, dan setiap saya mau berangkat kemo, Tuhan Yesus selalu memberikan semangat. Terus saya menyertai kamu. Makanya sampai sekarang saya sudah menjalani kemoterapi 30 kali, saya terus semangat. Dan sampai sekarang sampai sekarang bersyukur sekali saya bisa menikmati proses ini. Tuhan berarti masih memberikan saya kesempatan. Kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk setiap apa yang kami alami, meskipun terkadang dalam kenyataannya itu tidak mengenakan bagi daging kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami juga percaya Tuhan yang sama juga yang akan menyertai Bapak Ibu, saudara, keluarga besar Jemaat GPDI Ebenezer. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang sama yang menyertai saya dan yang akan menyertai Bapak Ibu. Berterima kasih pada hari ini boleh bersaksi dan boleh memberikan support bagi Bapak Ibu saudara atau teman atau sahabat saya yang mengalami sakit seperti saya. Jangan menyerah, bahwa kita harus kuat menjalaninya. Kita tuh tidak akan ditinggalkan sendiri. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai tergeletak. Dan saya mengalami sendiri. Tuhan itu baik. Selama kita mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.